pagi anak kami semuanya. Pagi ini kembali kita akan belajar fisika. Siapkan dirimu, berikan yang terbaik dari dirimu. Materi kita tentang teori relativitas. Adapun tujuan pembelajarannya adalah kamu mampu menganalisa teori relativitas terhadap kecepatan, waktu, panjang, dan massa. Baik, selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kita lanjutkan hari ini pertemuan pertama. Teori relativitas. Relatif artinya adalah gerak benda bisa dianggap berbeda dari seperti biasa tergantung dari pengamat dan acuan. Misalkan Bapak mau sampaikan bahwa kita di bumi ini sedang bergerak. Walaupun kamu duduk di situ, kamu sedang bergerak. Acuannya adalah matahari. Matahari yang diam, sementara bumi tempat kita duduk dan berpijak ini bergerak. Maka walaupun kamu tidur, itu bisa dikatakan bergerak kalau acuannya matahari. Tapi kalau acuannya adalah rumahmu sendiri, maka kamu diam. Demikian kira-kira pengertian relatif. Yang pertama kita bahas adalah relativitas kecepatan. Bapak langsung tuliskan persamaannya. Perhatikan baik-baik. Jikalau ada sebuah pengamat, katakan P, ini pengamat, kemudian ada benda A, ada benda B. Katakan A bergerak ke kanan, maka oleh pengamat P, ini namanya adalah kecepatan diamati oleh P gara-gara gerak A, namanya VPA. B juga bergerak, diamati oleh pengamat, namanya adalah VPB. Kemudian si B bertanya, "Hei si B, berapa kecepatanmu?" Maka kecepatan yang ditanya si P gara-gara kecepatan si B itu dinyatakan dengan VPA tambah VPB per 1 tambah VPA kali VPB per C kuadrat. Tapi jikalau keadaannya, Bapak ulangi, ini adalah A, ini adalah B. Kemudian di sini ada pengamat P. Kemudian Bapak ganti warnanya supaya lebih jelas. A bergerak ke kanan misalkan, ini diamati oleh P, namanya VPA. B juga bergerak ke kanan, namanya kecepatan diamati oleh P gara-gara gerak B. Tapi yang bertanya adalah A atau B. Misalkan yang bertanya adalah A. "Hei, berapa kecepatanmu?" Ya, bisa dibedakan anak kami sekalian. Atau si A bertanya, "Berapa kecepatanmu?" Mereka saling bertanya padahal mereka sama-sama bergerak. Bapak ambil satu, misalkan yang nanya adalah A, maka V diamati oleh A gara-gara gerak B sama dengan VPA kurang VPB per 1 kurang VPA kali VPB per C kuadrat. Kita lihat contoh. Menurut seorang pengamat di planet X, ada dua pesawat A dan B melaju searah ke kanan. Berarti planetnya adalah planet X. Ada dua pesawat bergerak ke kanan. Katakanlah ini pesawat A bergerak ke kanan. Dan ini pesawat B juga bergerak ke kanan. Kita lanjutkan. Menurut pesawat A, menurutnya, ada katanya berarti menurut planet X. Menurutnya pesawat A bergerak dengan kelajuan 0,75 C berada di belakang pesawat B yang melaju. Oke, berarti anak kami sekalian yang mengamati si X, berarti ini adalah kecepatan diamati oleh X gara-gara gerak A, VXA. Dan ini adalah kecepatan diamati oleh X gara-gara gerak B. Dan dinyatakan bahwa tadi VXA itu nilainya adalah 0,75 C dan yang ini adalah 0,50 C. Pertanyaannya, menurut pengamat di pesawat B, kelajuan pesawat A adalah, berarti yang nanya B.
Si B bertanya. Berarti kalau begitu dia bertanya, berapa kecepatanmu A? Berarti yang mengamati B, maka sama-sama. Kita lihat anak kami sekalian, mana yang kita pakai, yang hitam atau yang merah? Bagus, yang kita pakai adalah yang merah. Yang nanya B, maka VBA, kecepatan diamati oleh B atas gerak A sama dengan VXA, ya, VXA kurang VXB, ingat tadi persamaannya, per 1 kurang VXA kali VXB per C kuadrat. Kita masukkan saja. VBA sama dengan VXA nya berapa? 0,75. C kurang 0,50. C per 1 kurang 0,75. C kali 0,50. C per C kuadrat. Maka VBA sama dengan 0,75 C kurang 0,50 C, 0,25 C per 1 kurang 0,75 C kali 0,50 C, 0,375 ya, 0,375 C kuadrat ya, ada C kali C per C kuadrat. Habis nanti sama dengan 0,25 C dibagi 1 kurang 0,375, 0,625. Maka VBA sama dengan, bisa kamu cari, Bapak hitung 0,25, 0,4 C. Karena positif ya, sama-sama ke kanan, tidak ada arah yang kita rubah. Jadi anak-anak sekalian, kalau tadi VXB ini arahnya ke kiri, maka dia jadi negatif. Tapi gara-gara sama-sama ke kanan, hasilnya positif, maka ini kanan. Jawabannya adalah C. Ingat ya, jikalau nanti ini ke kiri, maka ini akan bernilai negatif. Atau yang ini juga ke kiri bernilai negatif, tinggal masukkan ke nilai VXA atau VXB. Kita lanjutkan relativitas panjang. Ternyata panjang bisa berubah menjadi pendek jikalau kamu amati dengan cepat. Ya, kalau kamu bawa mobil lewat dari kantor bupati dengan kecepatan tinggi, maka kantor bupati itu yang begitu panjang, hanya sekilas kamu tengok terasa lebih pendek. Begitu kira-kira. Pada saat persamaan sudah Bapak tulis, L itu panjang akhir, ya, L0 itu panjang awal, dan seterusnya. Kita lanjutkan dengan contoh. Kita baca sama-sama anak-anak kami sekalian. Pada saat bergerak panjang sebuah pesawat tampak menjadi setengah panjang pesawat dalam keadaan diam. Berarti panjang akhirnya tampak sama dengan setengah dari panjang keadaan diam. Keadaan diam itu L0. Ya. Maka kecepatan pesawat itu relatif terhadap pengamat yang diam adalah oke. Kita sudah lihat tadi rumusnya, L sama dengan L0 kali ya 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Kita gantikan, ayo anak kami sekalian. L nya sama dengan setengah L0, berarti setengah L0, paham ya? Ini kita gantikan ke sini. Setengah L0 sama dengan L0 kali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Habis L0 nya, maka setengah sama dengan akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Supaya hilang akarnya sama-sama dikuadratkan, ruas kanan ke ruas kiri, berarti 1/4 sama dengan 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Bagus. Kita pindahkan ya. Minus V kuadrat C kuadrat langsung pindah ke kanan, maka hasilnya V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 kurang 1/4. Mudah-mudahan dipahami ya. Ini hanya pindah-pindahkan. Yang ditanya adalah kecepatan, maka V kuadrat sama dengan 3/4 C kuadrat.
V sama dengan diakarkan akar 3, akar 4 berapa? 2 akar C kuadrat C. Maka V sama dengan setengah akar 3 kali C. Jadi jawabannya adalah B. Ini soal yang gampang, anak kami sekalian, mau Bapak sampaikan. Beberapa kali nanti akan kalian hadapi soal seperti ini. Yang mau Bapak sampaikan adalah jikalau V-nya itu adalah setengah, ya, maka nanti hasilnya adalah setengah akar 3. Kalau V-nya sama dengan setengah akar 3, nanti hasilnya adalah setengah. Dan Bapak ganti, ini sering sekali keluar, ya. Kalau V-nya sama dengan 0,6, maka hasilnya nanti 0,8. Dan jikalau V-nya sama dengan 0,8, maka hasilnya nanti 0,6. Ini adalah perhitungan yang paling sering keluar jikalau kita bicara teori relativitas. Jikalau ini adalah syarat-syarat yang sudah disampaikan, maka Bapak harap kalian bisa cepat menjawabnya. Kita lihat relativitas waktu. Dua anak kembar, ya, persamaannya sudah buat. T itu waktu akhir. Delta T silakan tulis adalah waktu akhir. Dan delta T0 adalah waktu mula-mula. Dua anak kembar David dan Bobby saat ini berumur 20 tahun. Oke, mereka saudara kembar. David berkelana di antariksa dengan pesawat antariksa berkecepatan 0,8 C. Maka kita tulis V-nya sama dengan 0,8 C. Lanjut. Setelah 12 tahun berkelana, David pulang ke bumi. Maka menurut Bobby, perjalanan David telah berlangsung selama berapa tahun? Kita tulis rumusnya anak-anak sekalian. Delta T sama dengan T0 per di bawah, ya. Kalau tadi, kalau panjang itu dikalikan, ini dibagi. 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Sekarang kita pahami dulu apa maksudnya yang 12 tahun. Setelah 12 tahun berkelana, David pulang ke bumi. Maka menurut Bobby, perjalanan David telah berlangsung selama, maka kami sekalian, ayo, delta T sama dengan 12 tahun per, tadi sudah Bapak bilang, kalau 0,8 C itu hasilnya langsung saja tulis 0, nah maka V-nya ini kita ganti, nanti langsung hasilnya adalah 0,6 supaya kamu tidak lama-lama lagi berhitung. Ya. 12 bagi 0,6 berapa anak kami sekalian? Delta T sama dengan 20 tahun. Jadi mereka akan jumpa, merasa karena tadi berulang tahun pada umur 20, ketika pergi dia jumpa lagi, umurnya jadi 40 tahun, 20 tahun tambah 20 tahun. Kita lihat pertanyaannya, sama dengan 40 tahun. Jadi yang pergi merasa dia baru pergi selama 12 tahun, padahal saudaranya sudah menganggap dia pergi 20 tahun. Ya, orang yang sibuk sekali itu merasa waktunya pendek. Begitu kira-kira. Orang yang santai itu merasa waktunya sangat panjang. David pergi, dia merasa baru pergi 12 tahun, tapi kawannya, saudaranya si Bobby sudah merasa 20 tahun. Begitu kira-kira kami sekalian. Jadi jawabannya adalah, kita lihat, oh, yang dia minta hanya ini, ya, 20 tahun. Tidak ditanya umur akhirnya. Lanjut, relativitas massa. Perbandingan antara massa awal dengan kecepatan relativitasnya. Kita lihat sama-sama. Perbandingan massa relativitas untuk sistem orbital 0,6 C dan 0,8 C. Jadi ada dua. V1-nya adalah 0,6 C dan V2-nya sama dengan 0,8 C. Kita tulis M sama dengan M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, kami sekalian tadi sudah Bapak buat. Maka katakan M1 sama dengan bagi M2. Rumus M1 apa? M0 per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat per M0
per akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Tadi sudah bilang kalau 0,6C jadi 0,8 dan 0,8 jadi 0,6. Maka kami sekalian, yang M1 maka ini V1, yang ini V2. Maka kita kerjakan sama-sama. M1 per M2 sama dengan M0 nya habis, kita tulis saja 1 per, ini tadi kan V1 nya 0,6, hasil akhirnya tadi langsung jadi 0,8, maka 1 per 0,8 tulis saja begini, per M0 nya juga tadi 1 per, ya 0,8 ini jadi 0,6, kategori SD yang jauh kali yang jauh, berarti 0,6 per 0,8 sama dengan 3/4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Jawabannya adalah D. Bapak rasa ini tidak sulit. Silakan belajar dengan serius. Tetap semangat anak kami. Ingat, ini sudah kelas 12, waktu tinggal sedikit lagi kamu menamatkan diri dari SMA Santa Maria. Tetap semangat, salam sehat. Tentukan masa depanmu.